Ini yang sedang menjadi keluhan memang dari teman-teman P3K, khususnya P3K guru kalau salah, karena kalau P3K kesehatan kan sudah keluar. Yang memang P3K ini kita dapat seleksinya, dapat output terakhirnya itu kan dari masing-masing kementerian. Kabar terakhir tadi saya panggil Pak Kades Dikbud, on proses, tinggal menunggu saatnya saja. Tetapi kapan saatnya kan kita juga tergantung dari pusat, karena secara berkas, secara dokumen itu sudah dinyatakan lengkap, tinggal kita menunggu saja pemberian secara online-nya kepada kita. Jadi saya mohon kesabaran teman-teman P3K yang sudah pemberkasan kemarin, terutama yang kalangan guru. Terus saya dorong Kadisdikbud untuk bertanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kapan terakhir semua on proses, tinggal menunggu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang isu yang keras juga, bagaimana nasib P3K yang itu. Nah, posisi kita hari ini tentu kita sudah mengirim jumlah formasi ke masing-masing kementerian, baik itu formasi untuk tenaga pendidikan, formasi untuk tenaga kesehatan maupun formasi untuk tenaga teknis lainnya. Nah, sistem pengadaan P3K ini kan sebenarnya sama dengan sistem pengadaan PNS. Mengapa? Jadi posisi daerah ini kan hanya sebagai panitia daerah. Semua kelulusannya itu diseleksi oleh panitia pusat. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya sekda selaku ketua panitia daerah, ya tidak bisa menentukan lulusnya seseorang, karena kan saya lihat sistem pengadaan PNS maupun P3K hari ini kan sangat transparan. Bayangkan hari itu dia tes, hari itu juga dia tahu jawabannya, dia tahu berapa nilainya dan rankingnya, kan begitu. Yang ketiga, memang ada protes-protes. Mengapa nilai kita lebih tinggi, tetapi kok yang dinyatakan lulus adalah, anggaplah si A itu nilainya lebih tinggi daripada si B. Tetapi sejak awal memang sudah diinformasikan, ada istilahnya afirmasi. Ada afirmasi karena yang bersangkutan itu bertugas di formasi yang dilamar. Jadi memang kalau dia P3K ini kesehatan, baik kesehatan maupun guru sama, kalau dia punya afirmasi, maka pasti lebih besar peluangnya lulus itu adalah di mana dia bekerja itu, karena dia sudah mendapat skor, ya skornya itu saya tidak hafal secara teknis, mulai dari 25%, ada yang 15%, nanti tergantung masa kerjanya juga, tergantung juga, tetapi utamanya itu di mana tempat dia melamar. Tapi ingat, setelah lulus pun dia tidak bisa pindah. Nah, kalau PNS yang pengangkatan 2019, 2020, 2020 kan terakhir, itu tidak bisa dipindah selama 10 tahun. Anggaplah dulu dia melamar menjadi bidan di Puskesmas Belating misalnya. Nah, mungkin orang ini dari Lenek, lalu baru 2 tahun dia sudah mulai mengeluh, atau alasannya karena ikut suami, jauh jarak dari Lenek ke Belating. Nah, tetapi karena sudah ada perjanjian kerjanya dengan pemerintah bahwa siap 10 tahun tidak minta pindah, Anda terpaksa pindah pun sudah ada aturannya, dianggap mengundurkan diri. Nah, makanya begitu kita terima permohonan pindah terhadap PNS yang pengangkatan 2019-2020 itu selalu kita tanya, kita panggil baik-baik, ini serius pindah atau bagaimana? Karena kalau serius pindah itu sama dengan mengundurkan diri. Akhirnya banyak permohonan itu, lelah saya berjuang menjadi PNS, Pak, ya sabar 10 tahun. Bagaimana dengan P3K? P3K ini sampai hari ini belum ada aturan main yang mengatur proses pindahnya, karena dia kan kita menggunakan digitalisasi database semua. Tetapi terpantau kalau misalnya dia misalnya dulu honor di Sudono, lalu ada formasi di rumah sakit Lombok Timur yang di Labuan Haji. Nah, dengan segala perhitungan nilainya dia luluslah menjadi tenaga di Labuan Haji. Padahal tenaganya sangat dibutuhkan sebenarnya di Sudono. Tidak bisa, Pak. Begitu dia pindah ke Sudono, lalu diketahui oleh sistem gajinya tidak keluar. Seperti itu negara mengaturnya. Artinya apa? Pengadaan pegawai ini sekarang sudah inline dari proses perencanaannya
proses pengadaan pegawainya, pendayagunaan pegawainya, sampai kepada bagaimana mutasi dan sebagainya. Sehingga kita ini tidak bisa, walaupun pejabat pembina kepegawaian itu adalah kepala daerah, tetapi harus tunduk juga dengan regulasi yang sudah diatur sedemikian rupa. Kemarin kan yang membedakan antara PNS dan P3K, walaupun sama-sama ASN, PNS ini kan mendapat hak pensiun. Kalau P3K kan tidak ada hak pensiunnya. Sekarang ada produk baru dari Taspen bahwa P3K juga dapat pensiun. Ada pensiun. Sudah mengikuti program pensiun. Kita daftarkan semua sekarang ini. Mekanismenya itu kalau ya tentu penghasilannya tiap bulan kan istilahnya dialokasikan untuk gaji pensiunnya. Hanya membayar 230.000. 200 itu per bulan. Ya. 230. 230.000. Berapa persen dari itu? 4%. Nah, nanti kan dia diklaim sampai usia 85 tahun.